Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, itu kita masih membahas tentang statistika, khususnya ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean atau rata-rata, kemudian ada median nilai tengah, kemudian ada modus nilai yang sering kali muncul. Nah, nilai rata-rata atau mean itu ada dua, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang mean data tunggal dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah sampai ke X yang ke N dibagi N, atau X bar sama dengan jumlah dari XI dibagi dengan N. Maka dengan X bar itu sama dengan mean, XI itu datum yang ke I, N itu adalah banyaknya data. Maka kita perhatikan contoh berikut. Tentukan mean dari data berikut. Yang A itu ada 6, ada 4, ada 8, ada 10, ada 11, ada 10, dan ada 7. Nah, yang B itu ada dalam tabel, yaitu X-nya ada 5, 10, 15, dan 20. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi ya. Itu ada 4, ada 6, ada 8, ada 2. Maka penyelesaiannya, soal A adalah data tunggal tak berbobot, sedangkan soal B itu adalah data tunggal berbobot. Nah, maka penjelasan untuk yang A itu adalah X bar sama dengan jumlah XI dibagi dengan N. Maka kita jumlahkan XI-nya, yaitu 4 kita tambahkan dengan 6, kita tambahkan dengan 4, kita tambahkan dengan 8, kita tambahkan dengan 10, tambahkan dengan 11, tambahkan dengan 10, tambahkan dengan 7. Dengan jumlahnya berapa nih? Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlahnya ada 7. Maka dibagi N-nya itu sama dengan 7. Maka dibagi dengan 7. Dapatlah hasilnya jumlah dari XI itu ada berapa? Ada 56. Dengan N-nya 7. Maka 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi nilai tengah, maaf. Jadi rata-rata dari nilai tersebut itu adalah 8. Kemudian ada cara yang pertama. Nah, yang B ini itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah F4 dikali X4 per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Nah, X1 ini berapa? F ini merupakan frekuensi yang pertama, yaitu ada 4. X1-nya berapa? 5. Kemudian F2-nya berapa? 6. X2-nya berapa? 10. X3-nya berapa? Mohon maaf, F3-nya berapa? 8. X3-nya berapa? 15. F4-nya berapa? 2. X4-nya 20. Maka kita masukkan 4 dikali 5, kemudian ditambah 6 dikali 10, ditambah 8 dikali 15, ditambah 2 dikali 20, per 4 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 2, itu sama dengan 240 dibagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 12. Nah, kalau cara yang kedua itu menggunakan tabel. Maka kita pakai tabel di sini ada tabel XI, tabel FI, tabel FI dikali XI. Kita masukkan X-nya berapa? Ada 5, 10, 15, 20. FI-nya berapa? Ada 4, 6, 8, 2. Maka kita FI kali XI, maka 5 kita kalikan 4 dapatlah 20. 10 kita kalikan 6 dapatlah 60.
15 kali 8 dapatlah 120. Kemudian 20 dikali 2 dapatlah 40. Maka tinggal kita masukkan X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI per jumlah dari FI. Maka 240 dibagi dengan 20 sama dengan 12. Kemudian mean data berkelompok. Nah, mean data berkelompok itu ada 3 cara untuk mencarinya, untuk bisa menentukannya. Yang pertama itu bisa menggunakan nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita lambangkan dengan XI. Itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas per 2. Kemudian meannya maka rumusnya X bar itu sama dengan FI dikali X, jumlah dari FI kali XI per jumlah dari FI. Kemudian menggunakan simpangan. Nah, simpangan ini kita lambangkan dengan D, yaitu sama dengan XI dikurang X bar S. Dengan rata-rata atau X bar itu diambil dari salah satu nilai tengah atau XI-nya, nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Maka rumusnya X bar S ditambah jumlah dari FI dikali dengan DI per jumlah dari FI. Kemudian menggunakan kode atau coding. Itu kita lambangkan dengan U, min 3 dikurang min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maka XI sama dengan XS bar ditambah dalam kurung jumlah dari FI kali XI per jumlah dari FI. Kita kalikan dengan P. Dengan P itu adalah panjang kelas interval. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ada nilai, ada frekuensi. Nah, nilainya ini ada nilai dari 20 sampai 24 itu frekuensinya 4. Kemudian 25 sampai 29 frekuensinya 8. 30 sampai 34 frekuensinya 14. Kemudian 35,39 itu ada 12. 40 sampai 44 itu ada 10. 45 sampai 49 itu ada 2. Maka pertanyaannya tentukan mean dari data tabel berikut. Nah, penyelesaiannya. Nah, cara yang pertama itu adalah menggunakan nilai tengah. Perhatikan tabel berikut. Nah, nilai tengahnya, maka tadi kita harus mencari XI-nya. XI-nya itu dapat dari mana? Dapat dari 20 kita tambahkan dengan 24 dibagi dengan 2 dapatlah 2. Kemudian 25 kita tambahkan dengan 29 dibagi 2 dapatlah 27. Kemudian 30 kita tambahkan dengan 34 dibagi 2 dapatlah 32. Kemudian 35 ditambah 39 dibagi 2 dapatlah 37. Kemudian 40 ditambah 44 dibagi 2 dapatlah 42. Kemudian 45 ditambah 9 dibagi 2 dapatlah 2. Nah, kemudian baru kita kalikan FI-nya, kita kalikan dengan XI-nya. Berapa? 4 kita kalikan dengan 22 dapatlah 88. Kemudian 8 kita kalikan dengan 27 dapatlah 216. Kemudian 14 kita kalikan dengan 32 dapatlah 448. Kemudian 12 kita kalikan dengan 37 dapatlah 444. Kemudian 10 kita kalikan dengan 42 dapatlah 420. Kemudian 2 kita kalikan dengan 47 dapatlah 94. Nah, tadi rumus dengan menggunakan nilai tengah yaitu
X bar sama dengan jumlah. Nah, jumlah dari FI kali XI per F jumlah dari FI. Nah, jumlah FI dikali X ini berapa? Nah, maka kita jumlahkan 8 kita tambahkan dengan 216 ditambah 448 ditambah 444 ditambah dengan 420 ditambah 94 itu sama dengan jumlahnya yaitu 1710. Kemudian jumlah dari FI berapa? Maka 4 kita tambahkan dengan 8 tambah dengan 14 tambah dengan 12 tambah dengan 10 tambah dengan 2 yaitu 50. Maka 1710 kita bagikan dengan 50 sama dengan 34,2. Maka rata-ratanya yaitu 34,2. Nah, cara kedua menggunakan simpangan. Nah, itu tadi dengan kita lambangkan dengan D. Nah, untuk mencari D itu dengan cara apa? Kita perhatikan tadi X1 kita kurangkan dengan X bar. X bar itu yaitu nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kita lihat di sini, frekuensi yang paling besar itu berapa? Nah, kita perhatikan. Di sini adalah 14, maka XI-nya berapa? 32. Maka kita kurangkanlah. 22 kita kurangkan dengan 32 dapatlah min 10. Kemudian 27 kita kurangkan dengan 32 dapatlah min 5. Kemudian 32 kurang 32 0. 37 dikurang 32 5. 42 kita kurangkan dengan 32 10. 47 kita kurangkan dengan 32 adalah 15. Maka ketemulah DI-nya. Kemudian FI kita kalikan dengan DI. Maka nih 4 kita kalikan dengan min 10 dapatlah min 40. Kemudian 8 kita kalikan dengan min 5 dapatlah 40 min 40. Kemudian 14 kita kalikan dengan 0 dapatlah 0. 12 kita kalikan 15. Kita kalikan dengan 5 ya dapatlah 60. 10 kita kalikan dengan 10 dapatlah 100. 2 kita kalikan 15 dapatlah 30. Nah, di sini kalian harus ingat untuk mencari DI-nya. Kalian perhatikan frekuensi. Nah, frekuensi untuk mencari XS barnya ya. Kalian itu harus memperhatikan frekuensi yang paling terbesar. Maka di sini yang paling terbesar tadi kan adalah 14, maka yang kita ambil itu XI-nya. XI-nya berapa dari 14 ini? Yaitu 32. Nah, kemudian baru kita jumlahkan dengan rumusnya tadi. Nah, X bar S ditambah jumlah dari FI dikali DI per jumlah dari FI. Nah, X bar S ini tadi berapa nih? 32. Kemudian jumlah FDI-nya berapa? Nih, min 40 ditambah min 40 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 60 ditambah 100 ditambah 30. Maka dapatlah hasilnya 110. Jumlah FI-nya berapa? 50. Maka di sini 50. Maka sama dengan 32 ditambah 110 per 50. Maka hasilnya dapatlah 34,2. Nah, yang ketiga itu ada cara yang ketiga menggunakan coding. Nah, ini kita perhatikan di sini. Perhatikan nilai U. Nilai 0 itu diambil pada kelas yang memuat rata-rata nilai sementara. Dengan P itu batas bawah. P-nya itu batas bawah dikurang batas kelasnya. Batas kelas sebelumnya. Nah, maka kita perhatikan. Kita perhatikan ini. Nah, maka nilainya dapatlah nilainya. Ini dapat dari mana? Min 2 ini. Min 2-nya
Nah, U ini kita perhatikan. Nah, pertama-tama kita harus perhatikan dulu nilai U-nya. Nah, nilai 0 itu diambil pada kelas yang memuat rata-rata nilai sementara. Ingat tadi, nilai sementara itu kita lihat frekuensinya yang paling terbesar. Nih, frekuensi yang paling terbesar itu adalah 14. Maka di sini X S barnya itu adalah 32. Maka 0 ini kita lihat dari sini tadi nolnya, dari frekuensi nilai sementara tadi. Dari rata-rata nilai sementara. 0, maka kita kodekan habis 0 kalau ke atas itu berarti nilai minusnya, berarti min 1, min 2. Nah, yang di bawahnya itu adalah nilai plusnya, 1, 2, 3. Nah, maka kita perhatikan dulu nilai nolnya itu berada di mana. Nah, nilai nolnya ini itu setara dengan diambil dari kelas yang memuat rata-rata nilai sementara dengan frekuensi terbesar. Maka baru kita kodekan. Nah, ini kita kodekan dengan min 1, ini kita kodekan dengan min 2. Yang di bawahnya kita kodekan 1, 2, 3. Ini plus, ini yang di atas itu adalah minus. Maka FI dikali FI dikali UI itu 4 kita kalikan dengan min 2 itu sama dengan min 8. Kemudian 8 kali min 1 sama dengan min 8. Kemudian 14 kali 0 sama dengan 0. 12 kali 1 sama dengan 12. 10 kali 2 sama dengan 20. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka di sini berapa? Ini jumlah FI-nya sama dengan 50. Kemudian jumlah dari FI dikali FU itu adalah 22. Pastinya kalian sudah tahu ya mencari jumlahnya. Bagaimana? Yaitu min 8 tambah min 8 tambah 0 tambah 12 tambah 20 tambah 6. Maka kita masukkan sama rumusnya. X bar sama dengan XS bar ditambah dalam kurung jumlah dari FI dikali UI per FI dikali P. Nah, cara mencari P ini adalah panjang intervalnya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu batas bawah kita kurangkan dengan batas kelas sebelumnya. Yaitu batas bawahnya berapa di sini? 20. Batas kelas sebelumnya berapa? 25. Ini batas bawah, ini batas kelas sebelumnya. Ini berapa? 25. Kemudian ini 20. Maka 25 dikurang 20 itu adalah 5. Maka batasnya adalah 5. Maka kita masukkan XS bar-nya berapa? 32 nih. Ditambah tadi jumlah dari FI dikali UI-nya berapa? 22. Jumlah FI-nya berapa? 50. Maka 22 dibagi 50 dikali P-nya berapa? 5. Maka dikali 5. Dapatlah hasilnya 34,2. Nah, yang berikutnya itu tentang median. Yaitu median data tunggal. Nah, untuk banyak data ganjil, maka median kita lambangkan dengan ME, maka ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk banyak data genap, XN XN dibagi 2 ditambah XN ditambah 2 dibagi 2 per 2. Dengan keterangan XN dibagi 2 adalah sama dengan data pada urutan ke N dibagi 2 setelah diurutkan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Nah, di sini tentukan median dari data berikut, yaitu ada 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Kemudian ada yang B ada 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, dan 5. Ini kalian bisa perhatikan nilainya ya. Nah, ke penyelesaiannya, kemudian untuk yang A, ada datanya kita urutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh, maka kita urutkan dari yang terkecil. Berapa angkanya? Ada 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Maka ini adalah X1-nya, X2-nya, X3-nya, ini X4-nya, ini X5-nya, ini X6-nya, ini X7-nya, ini X8-nya, dan ini X9-nya. Berarti ini data apa? Data ganjil. Maka mediannya berapa? Nih, X
N tambahkan dengan 1 per 2. Maka 9 kita tambahkan dengan 1 per 2. Maka X9 ditambah itu adalah X5. X5 ini tadi berapa nih? Adalah 8 nih. X5 ini ada pada 8. Kemudian yang B. Yang B data diurutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh. Nah, kita lihat nih, sehingga kita peroleh datanya seperti ini. Nah, berapa jumlahnya ini? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini datanya merupakan data genap. Maka dapatlah Xn per 2 ditambah Xn ditambah 2 per 2 per 2 sama dengan, maka N-nya berapa? Xn-nya, berarti Xn yang terakhir. Nih, ada 10, kita bagikan dengan 2, baru ditambah X, 10 kita tambahkan dengan 2, baru kita bagikan dengan 2, per 2, dapatlah X5 ditambah X6 per 2. Kita masukkan, X5-nya berapa? 8. X10-nya, X6-nya berapa nih? Ada 10, maka 8 ditambah 10 dibagi dengan 2. Berapa? 18 per 2 sama dengan 9. Maka nilai tengahnya itu adalah 9. Kemudian yang C. Nah, C itu adalah data yang berbobot ya. Nah, perhatikan ke penyelesaiannya. Nih. N-nya kita hitung dulu berapa nih N-nya. N itu dari nih. Nih, 1 kita tambahkan dengan 4, tambahkan dengan 5, tambahkan dengan 10, tambahkan dengan 5, maka 25. 25 ini genap atau ganjil? Nah, 25 ini adalah ganjil. Maka kita menggunakan rumus yang ganjil. Maka ME itu sama dengan X. N-nya berapa? 25 ditambah 1 per 2. Maka 25 tambah 1, 26 dibagi 2 dapatlah X13. Yaitu 20. Dari mana 13-nya? X-nya nih 1 tambah 4 kan berapa? X13. Nih 15. Nih berarti X13-nya adalah 20. Nih di sini nih. Nah, kemudian median data ke kelompok. Rumusnya. Nah, nih. ME itu sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK per ME dikali P. ME itu apa? Median. TB itu apa nih TB? TB itu tepi bawah kelas median. Kemudian N itu berapa? N itu adalah jumlah frekuensinya. Kemudian FK itu apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median. P itu apa? Panjang kelas. FME itu berapa? Apa? Frekuensi pada kelas median. Nah, contohnya, data lama, waktu siswa mengikuti stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, nih. Ini waktunya nih. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Waktunya berapa nih? Maka tentukan median dari data pada tabel tersebut. Nah, maka penyelesaiannya. Nah, sebelum menghitung median, tentukan dahulu letak median, yaitu setengah N. Sama dengan setengah dari N-nya tadi berapa nih? Perhatikan N-nya. Nah, N-nya adalah jumlahnya adalah 80. Nah, maka setengah dari 80 itu berapa? 40. Nah, hal ini berarti mediannya terletak pada datum ke-40 berdasarkan data pada tabel. Datum ke-40 itu berada pada frekuensi 17 yang terletak pada interval ke-4, yaitu 45 sampai 49.
Nih, perhatikan nih. Nah, dihitung tadi 40 dari mana? Kan 8. 8 tambah 10 itu 18. 18 tambah 13 itu 31. Nih, kan 8 ditambah 10 hasilnya 18. 18 ditambah dengan 13 itu 31 ditambah dengan 17 yaitu 48. Nah, maka arahnya masih dalam 40. 40 berarti kan masih ada di antara 45 sampai 49 nih. Nah, maka disinilah dia tadi. Maka TB-nya berapa? 45 dikurang 0,5 yaitu sama dengan 44,5. FK-nya berapa? Nah, FK-nya kita hitung tadi dari frekuensi dari 8 ditambah 10 tambah 13 maka dapatlah 31. Karena kalau kita tambahkan dengan 17 tadi maka hasilnya 48. Maka kebanyakan, maka dia sampai 31. Karena itu batas dari frekuensi FE-nya. FME-nya berapa? 17. Maka P-nya berapa? 35 kurang 30 berapa? Adalah 5. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Nah, ini tadi dapatnya berapa? 40. Nih, N-nya tinggal masukkan 80. Nih, TB-nya tinggal masukkan 44,5. FK-nya tinggal masukkan 31. Kemudian FME-nya berapa? 17. P-nya berapa? 5. Maka dapat hasilnya 44,4 ditambah 9 per 17 dikali 5. Maka nilai tengahnya atau mediannya adalah 47,15. Modus data tunggal. Tentukan modus dari data berikut. Ingat, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, ini maka penyelesaiannya. Kita perhatikan modus yang A itu berapa modusnya? Nah, modusnya itu adalah 5. Kenapa? Karena 5 itu lebih banyak muncul. 5 itu ada 3, 4 ada 2, 3 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 1. Kemudian modus yang untuk yang B, modusnya itu adalah 6 dengan 7 karena sama. 6 ada 3, 7-nya ada 3, 8 ada 1, 5 ada 1. Nah, yang ini kita perhatikan. Yang C ada tidak modusnya? Tidak ada modusnya. Kemudian yang D, modusnya adalah 20 karena frekuensinya dia adalah 10. Modus data berkelompok. Nah, rumusnya MO sama dengan TB ditambah DI per DI ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P dengan MO-nya itu adalah modus ya, bukan median yang itu. Modus. Kemudian TB-nya apa? Tepi bawah kelas modus. Kelas dengan frekuensi yang tertinggi. TB ya. Ingat, TB itu tepi bawah kelas modus dengan kelas frekuensinya itu tertinggi. Kemudian DI-nya FMO dikurang FB, yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 FMO dikurang FA, itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P itu panjang kelas. Nanti lebih jelas kita perhatikan contohnya. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, tentukan modus dari data tersebut. Nih ya. Nah, ini ada pendapatan. Kemudian frekuensinya. Ke penyelesaiannya. Frekuensi tertinggi itu adalah 17. Kita lihat, perhatikan. Tadi nih. Nah, berarti frekuensi tertingginya di situ adalah 17. Maka terletak pada interval 53 sampai 59. Nah, batas kelasnya berapa? 53 dikurang
0,5, maka 52,5. D1-nya 17 kita kurangkan dengan 13. Nih. Nah, 17 kita kurangkan dengan D1-nya itu 13. Kemudian D2-nya 17 kita kurangkan dengan 14. Nah, maka dengan panjang frekuensinya adalah 7. Maka kita masukkan rumusnya berapa? Nah, 52,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 3 dikali 7. Maka dapat hasilnya 56,5. Jadi modusnya tersebut adalah 56,500. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas, maka bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.